Kalau kita tahajud karena berbasis masalah, masalahmu insya Allah tambah banyak. Percaya sama saya. Itu sesuai dengan hukum tarik menarik. Kenapa? Karena yang melakukan itu dasarnya adalah masalah. Masalah hanya akan menarik masalah baru. Like attracts like. Itu hukum alam. Sudah saya jelaskan ya. Tonton aja Hidup Menakjubkan episode 1 sampai 10. Tonton aja. Sudah semuanya lengkap di situ. Nah, sekarang kita pakai ayat supaya jelas. Kan Quran petunjuk. Baik, pernah nggak dengar ayat ini? Kita telah membuktikan persamaan di atas. Berarti kita tuh yang sudah membuktikan. Kamu walaupun ada di kelas, kalau membuktikan nggak masuk kita. Saya kalau baca buku begitu, ya. Jadi kalau ada kata kita, ada saya nanya, saya termasuk nggak di dalamnya? Begitu saya baca, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kan saya nanya, saya termasuk mereka enggak? Kalau saya belajar, begitu. Kalau Bapak Ibu mah enggak. Yang penting kan sudah dapat pahala. Quran itu hudan, petunjuk. Kalau belum ketemu petunjuknya belum selesai. Nah, kan pertanyaan sekarang, termasuk enggak kita ini mereka? Kalau kita termasuk mereka kan ada syaratnya. Berarti kita sudah bahagia. Betul? Timbul pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat. Ini saya stop dulu nih. Jadi tindakan baik dilakukan atas dasar nilai intrinsik, bukan karena motif eksternal. Nah, kalau gitu ada pertanyaan kan, mulainya dari mana? Nih, kembali lagi. Sepanjang kita tidak kenal siapa jati diri kita, apapun yang kita lakukan hanya berdasarkan motif eksternal. Ingin dipandang soleh sama orang, ingin dipandang baik sama orang, itu aja. Terus kita berpura-pura menjadi orang suci. Berpura-pura menjadi diri yang palsu. Maaf ya, apa nggak capek gitu terus-terus? Begitu banyak masalah, tahajud. Wah, nanti malam mau tahajud. Lagi banyak masalah. Begitu bangun jam 2, kata malaikat, tumben. Kan biasanya juga nggak bangun. Makanya malaikat juga kaget. Tumben. Coba kalau kita bilang tumben sama orang, pasti dalam batin kita, ini pasti nih ada apa-apanya. Betul nggak? Coba, teman lama nggak datang-datang, datang, tumben, pasti ada. Bener itu, ngobrol ngalor ngidul, ujungnya pinjam duit. Gimana kita ibadah itu supaya tidak ditumbenin oleh malaikat? Gimana caranya? Saya tahajud karena saya ingin tahajud, karena saya melakukannya bahagia. Coba, kalau kita tahajud karena berbasis masalah, masalahmu insya Allah tambah banyak. Percaya sama saya. Itu sesuai dengan hukum tarik menarik. Kenapa? Karena yang melakukan itu dasarnya adalah masalah. Masalah hanya akan menarik masalah baru. Like attracts like. Itu hukum alam. Sudah saya jelaskan ya. Tonton aja Hidup Menakjubkan episode 1 sampai 10. Tonton aja. Sudah semuanya lengkap di situ. Nah, sekarang kita pakai ayat supaya jelas. Kan Quran petunjuk. Baik, pernah nggak dengar ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akrab pasti ya. Akrab ini baru permulaan Al-Baqarah nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah ya orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang berbahagia. Jadi sebetulnya Quran pun sudah menyebut orang yang berbahagia itu. Nah,
tinggal pertanyaannya. Apakah kita termasuk yang disebut ayat ini? Jawab dulu, termasuk enggak? Termasuk apa tidak? Nah, jujur ya, jujur. Awas, jujur ya. Karena apa? Kan jujur itu tadi bahagia. Jujur itu kebajikan. Jujur itu kebahagiaan. Makanya jujur ya. Yuk kita baca ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang tetap mendapatkan petunjuk Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Mau masuk mereka di sini? Mau? Nah, makanya kalau di buku baca ada kata mereka, ada kita, tanya dulu. Kalau saya sedang ngajar nih sama mahasiswa, di buku tuh ada kata-kata begini di buku fisika. Kita telah membuktikan persamaan di atas sebelumnya. Nah, saya nanya dulu sama mahasiswa, siapa kita? Diam tuh mahasiswa. Kan kita telah membuktikan persamaan di atas. Berarti kita tuh yang sudah membuktikan. Kamu walaupun ada di kelas, kalau membuktikan gak masuk kita. Saya kalau baca buku begitu, ya. Jadi kalau ada kata kita, ada saya nanya, saya termasuk gak di dalamnya? Begitu saya baca, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kan saya nanya, saya termasuk mereka enggak? Kalau saya belajar begitu. Kalau Bapak Ibu mah enggak. Yang penting kan sudah dapat pahala. Ini dan ini 5 harokat panjang. Ulaika ala hudam, dengung, hudam, itu kan guna mir robihim, mir nggak boleh min, itu idgham bila guna, nun mati ketemu dengan lam. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wah, mantap. Masuk surga. Walaupun nggak tahu isinya apa. Nah ini kan masalah kita selama ini begitu. Betul nggak? Pokoknya kalau mahrojnya sudah oke, sudah. Saya bukan merendahkan itu. Mahroj harus bagus. Tata cara baca Quran harus bagus. Masa orang Islam gak bisa baca Quran? Tapi bisa membaca belum apa-apa. Karena membaca tidak termasuk keterampilan berpikir. Kalau mengingat masih masuk itu. Tingkat yang paling rendah. Di atas mengingat ada lagi memahami. Di atas memahami ada lagi menerapkan. Di atas menerapkan ada lagi yang namanya menganalisis. Di atas itu adalah yang mengevaluasi. Di atas itu ada lagi namanya mensintesa. Itu baru keterampilan berpikir. Membaca tidak termasuk keterampilan. Jadi saya ingin ngasih tahu nih, yang sudah bagus bacanya tingkatkan dong. Saya mulai ingin mengerti isinya. Idgham bi gunah lancar, bila gunah lancar, dengung oke. Quran itu hudan, petunjuk. Kalau belum ketemu petunjuknya belum selesai. Nah, kan pertanyaan sekarang, termasuk nggak kita ini mereka? Kalau kita termasuk mereka kan ada syaratnya. Berarti kita sudah bahagia. Betul? Timbul pertanyaan. Nah sekarang kita lihat. Oke, kita lihat. Ini saya stop dulu nih. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-5. Berarti sebelum Al-Baqarah apa? Ada Al-Fatihah dong. Betul nggak? Berarti kalau setelah Al-Fatihah ada apa? Ada ayat ke-1 kan? Ada ayat kedua kan?
Ayat ketiga kan? Ayat keempat, baru ayat yang kelima. Jadi ayat yang kelima itu sebetulnya menceritakan orang-orang yang sudah mengalami ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan lagi tuh, saya udah ngalami belum ya? Oke. Al-Fatihah tidak mungkin saya kupas di kesempatan 2 jam ini, gak mungkin. Tapi saya harus mengasih tahu, Al-Fatihah itu kan artinya pembuka. Kalau pembuka itu ada alif lam. Al-Fatihah, alif lam dalam bahasa Arab kan artinya kata benda. Jadi Al-Fatihah itu adalah pembuka. Yang namanya pembuka pasti kata benda dong. Kan timbul pertanyaan, sudah ketemu belum dengan pembukanya? Karena kalau belum ketemu dengan pembukanya, kita juga gak bisa masuk rumah. Belum ketemu pembukanya, belum bisa masuk mobil. Betul nggak? Yang namanya pembuka itu pasti kunci dong. Betul nggak? Iya. Makanya lihat surat Al-Fatihah, 7 ayat. Angka 7 itu diabadikan jadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali jumroh, 7 melempar jumroh. Di balik angka 7 itu banyak rahasianya. Kenapa Al-Fatihah 7? Saya nggak akan kupas di sini. Cari sendiri, enak aja dikasih tahu. Makanya surat Al-Fatihah itu kalau dirangkum, rangkumannya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi, rangkumannya itu ada di kalimat Bismillah. Kalau Bismillah dirangkum lagi, katanya ada di huruf ba. Kalau huruf ba dirangkum lagi, ada titik di bawah ba. Itulah kun hijatnya ilmu. Makanya ada satu kitab yang cerita tentang kun hijatnya ilmu. Hanya cerita titik. Karena alam semesta pun dibangun oleh titik. Lihat sekarang alam semesta yang besar ini. Ini semua dibangun oleh titik, namanya atom. Atmosfer dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Bumi dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Tubuh saya dibangun oleh titik-titik, namanya atom. Kalau kita sudah kenal titik yang membangun tubuh saya akan kenal siapa tubuh saya. Itu yang dimaksud dengan belajar secara mikroskopis. Lihat huruf ba tuh, huruf ba, lihat. Ba. Titiknya di mana? Bawah. Tapi surat Al-Fatihah yang bagian akhir dipungkas dengan nun. Titiknya di mana? Dalam. Tugas kita itu cuman mindahkan titik dari luar ke dalam, gitu aja. Coba, jangan terus keluar, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Nah, kalau sudah ketemu rahasia Al-Fatihah, baru kita akan menemukan rahasia Alif Lam Mim. Di situ teka-tekinya. Gak akan saya jelaskan, enak aja. Karena Alif Lam Mim itu harus dialami sendiri. Gak bisa diceritakan. Gak ada ceritanya. Alami sendiri. Malam yasuk lam yari. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Tapi hadiah mengalami alif lam mim setelah Al-Fatihah. Hadiahnya apa? Zalikal kitab. Ini kitab. La roiba fi. Tidak meragukan lagi. Hudan jadi petunjuk. Lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa. Mana kitab? Selama ini kita kalau mendengar kata kitab yang terpikir adalah Al-Quran. Yes, itu juga kitab. Secara syar'i itu kitab. Nabi ada berapa? Nabi ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Ya, banyak sebetulnya. Cuman yang kita kenal 25. Kitab ada berapa? 4. Tekor dong. Nabinya 25, kitabnya 4. Tekor dong. Berarti ada Nabi dan Rasul ceramahnya gak pakai kitab gitu? Makanya kita harus pinter. Nabi dan Rasul semua dapat kitab.
Cuman kitab yang didapatkan mereka ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Berarti kitab itu ada dua. Nabi Ibrahim juga dapat kitab, Nabi Musa juga dapat Nabi Sulaiman dapat kitab, Nabi Adam dapat kitab, Nabi Ilyas dapat kitab, Nabi Yunus dapat kitab. Semua nabi dan rasul itu dapat kitab. Tetapi yang kita kenal kan Taurat punyanya Musa. Betul? Injil punya Nabi Isa. Itu kan? Zabur Nabi Daud. Pinter kalian. Belajar di SD dulu ya. Al-Quran punyanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi dan Rasul yang kita kenal 25. Masa ada Nabi dan Rasul gak bawa kitab? Gak mungkin dong. Mereka itu dibimbing oleh wahyu. Jadi kitab yang sebenarnya sebetulnya tiada lain adalah kitab hidup yang ada pada diri setiap para nabi, para rasul. Siapa itu? Tiada lain adalah Dia sang pemilik semesta. Itu kitab yang asli. Ya. Makanya kita harus kenal kitab kita. Di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka. Baca kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itu yang akan membimbing kita, kitab kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Semua umat Islam pasti tidak meragukan Al-Quran. Setuju. Tetapi apakah kita sudah dapat petunjuk dari Al-Quran? Kan itu masalahnya. Betul nggak? Bahkan ulama-ulama besar mengatakan banyak orang membaca Quran hanya kulit luarnya saja. Dalamnya Quran sampai sekarang masih perawan. Tidak ada yang menyentuhnya. Berarti hudannya nyampe ke kita? Belum. Sedangkan untuk bahagia syarat pertama adalah harus mencapai Al-Fatihah, harus mencapai Alif Lam Mim, harus mencapai zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertanyaan lagi. Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Karena syarat untuk bahagia harus jadi orang yang bertakwa kan? Tanya lagi Quran. Quran, siapa orang yang bertakwa? Quran menjelaskan di Al-Baqarah juga ayat 63. Orang yang bertakwa itu satu kata Quran, yang sudah mengambil janji. Yang kedua, yang sudah diangkat kesadarannya. Yang ketiga, yang sudah mengalami yang ditunjukkan Allah di kesadarannya. Yang keempat, yang sudah bisa mengingat apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Pernah dengar? Itu Al-Baqarah baru 63. Kalau wandai wanjut kan itu udah kelewat. Betul nggak? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa tuh begitu kata Quran. Berani nggak ngaku jadi orang bertakwa sekarang? Berani? Ya kalau orang yang nekat nggak ngalami juga berani. Kalau orang yang sadar mau bilang saya termasuk apa tidak? Dia lihat lagi apa ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Lanjut. Baru apa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Lanjut. Orang yang sudah mengimani yang gaib. Allah bilang dalam Quran, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Berarti yang dohir siapa? Dia. Yang batin siapa? Dia. Selama ini kita taunya Allah itu gaib. Padahal Allah bilang, yang gaib aku, yang batin, yang dohir juga aku. Bagaimana kita bisa meyakini Allah kalau sampai sekarang masih gaib? Sedangkan Allah bilang, yang gaib aku, yang nyata juga aku. Berarti Allah itu yang nyata dia, yang gaib juga dia. Berarti sesungguhnya Allah itu sebetulnya baru bisa kita yakini kalau kita sudah merasakan kenyataan Allah dalam diri kita. Baru dohir itu.
Sudah sampai situ ngajinya belum? Belum? Mau kapan? On the way. Sekarang OTW sudah diganti GTW. Udah, lihat saya semuanya. Nah, setelah kita bisa mengimani yang goib itu betul-betul sudah diimani, dan kita sudah membuktikan bahwa yang goib itu nyata senyata-nyatanya, dan kita merasakan kehadirannya dalam diri kita. Bahkan kita tidak merasa terpisah satu detik pun. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nyata senyata-nyatanya. Saya mau nanya, napas nyata? Karena kehadiran napas kita bisa melihat nyata. Karena kehadiran napas kita bisa mendengar nyata. Karena kehadiran napas kita bisa bicara nyata. Kalau kesadaran sudah sampai di situ, oh, yang dohir dia, yang batin dia. Aku sudah tidak melihat dia batin lagi, tapi dohir dalam diriku. Karena dia nyata senyata-nyatanya. Tidak merasa keterpisahan dengan dia. Baru berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru mendirikan salat. Bapak Ibu, saya mau nanya sekarang, sedang duduk, sedang berdiri? Coba berdiri. Coba berdiri. Nah, jadi untuk berdiri kan pasti harus bangkit dari duduk. Kenapa di Quran itu tidak dikatakan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Berarti mendirikan itu asalnya tidur harus bangun. Asalnya nggak sadar harus sadar. Makanya di Quran Allah mengatakan orang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Yang dimaksud mabuk itu bukan minum khamar. Orang yang sedang minum khamar mah boro-boro ingat sholat. Kita selamanya menganggap, oh saya mah udah gak mabuk. Betul gak? Karena gak minum khamar. Mabuk itu artinya kondisi kita tidak sadar. Tidak sadar itu artinya tidak tahu siapa yang kita sembah. Maka Nabi Muhammad kan mengenali Allah dulu baru sholat. Beliau Isra Mi'raj dulu baru sholat. Itu sunnahnya Nabi, diajarkan oleh beliau. Kok kita tidak hanya memperingati aja? Kapan kita mau do, harus do. Karena bahagia itu kan harus do. Do what you love. 4 kata. Lanjut. Jadi harus mendirikan sholat. Jadi mendirikan itu harus apa? Harus bangkit dulu. Yang namanya bangkit itu berarti dari tidak sadar menjadi sadar. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak ingat menjadi ingat. Dan jelas kita sudah tidak bisa menyangkal. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Setelah waqimis sholah berikutnya apa? Ayo, udah pinter? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Baru di situ kita ini sudah tidak melekat lagi. Melakukan kebaikan itu merupakan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bukan imbalan dari kebaikan. Nih saya kasih tahu, orang yang masih melekat pada hartanya karena dia tidak tahu jati dirinya, dianggapnya dirinya itu tubuh, dianggapnya dirinya pikiran, dia akan dikendalikan oleh pikiran. Semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya pelit, auzubillah. Boro-boro berbagi buat orang lain. Buat dirinya sendiri aja dia pelit. Duit banyak bukan dinikmati, disimpan, mati aja. Betul? Lanjut apa katanya? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ada syaratnya, yaitu orang yang telah mengimani apa yang diturunkan kepada kamu
dan diturunkan pada orang-orang sebelummu. Kan ada pertanyaan, emang diturunkan apa kepadamu? Sudah mengalami pengalaman apa? Tidak pernah bertanya. Kalau saya nanya, apa sih yang diturunkan? Kan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelumku? Pada leluhurku, pada ayahku, pada ibuku, dan apa yang sudah diturunkan kepadaku? Apa ya? Sedangkan itu adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Sedangkan itu adalah syarat untuk bahagia. Kalau gitu timbul pertanyaan sekarang, masih banyakkah PR-nya? Masih banyak PR-nya? Masih banyak yang harus dipelajari? Hah, luar biasa ya. Untung aja hadir di sini ya. Makanya saya bilang, tubuh ini ibarat botol. Tahu botol? Ini botol. Botol. Diisi air mineral 5.000. Diisi jus 15.000. Diisi madu, ada jualan madu pakai botol juga. Sudah mulai ratusan ribu. Diisi minyak wangi jutaan. Diisi air comberan. Ini botolmu, ini mau diisi apa? Mau diisi air mineral, mau diisi jus, mau diisi madu, mau diisi minyak wangi, mau diisi air comberan, ya terserah. Allah tuh cuma menyediakan botol. Silahkan kamu isi apa. Saya heran ya. Banyak orang yang senang mengisi botolnya dengan comberan. Yang kotor-kotor dimasukin. Fitnah dimasukin. Hoak dimasukkan. Yang tidak ada artinya dimasukkan. Omongan orang yang buruk masukkan. Dibicarakan, didiskusikan berulang-ulang. Ya sudah, botol ini jadi isinya comberan. Ya kalau isinya comberan, tawarkan 5.000, ada yang beli? Heran saya, kok banyak yang seneng ya ngisi botolnya ini dengan yang gak berarti. Isi atuh dengan minyak wangi, biar ratusan juta harganya. Tahu minyak wangi? Minyak wangi itu. Kalau saya pakai minyak wangi saya lewat. Kelihatan gak wanginya? Kelihatan gak? Wangi itu ajaran universal. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Itu pesan minyak wangi. Ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Bukannya itu. Bukannya itu yang diajarkan leluhur kita. Dia itu ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Cari ilmunya. Saya belasan tahun cari ilmu itu. Saya gak berhenti mencari. Setelah ketemu, saya cuma bisa bersyukur. Ternyata hidup itu begitu luar biasa. Sangat menakjubkan. Yuk, mau isi apa? Air mineral? Minyak wangi? Awas, minyak wanginya jangan cap duyung. Ada yang bilang sama saya, kalau lewat katanya wanginya enak. Minyak wanginya apa? Hermes. Kenapa? Ya karena saya berpikir kebeli. Kalau berpikir mahal saya tidak kebeli. Masa begitu saya lewat, kalau kita berpikir kebeli, ya pasti kebeli. Kalau berpikir mahal, nggak kebeli. Sampai sekarang nih saya, nggak pernah saya beli bensin yang disubsidi.
Saya sering ketemu, mohon maaf teman-teman saya. Ya sama-sama dengan saya kerja, ASN, golongannya juga tinggi. Jadi kalau beli bensin itu kan suka dilihat-lihat nomornya, dicatat-catat. Aduh, kalau saya gengsi. Ternyata belinya Pertalite, belinya biosolar, itu subsidi. Berarti kalau subsidi tangan kita di bawah. Ya sudah, kalau belinya subsidi, kamu pantaskan dirimu subsidi. Ya disubsidi. Gak banyak duitnya. Tapi kalau kita memantaskan diri, saya gak mau subsidi. Subsidi bukan buat saya. Saya bisa loh daftar My Pertamina, bisa. Dan saya bisa mendapatkan subsidi itu. Dan saya tidak melakukan. Saya beli Pertamax Turbo. Kalau Pertalite itu kan warnanya kuning kan? Ya itu beras kencur. Kalau Pertamax warnanya biru. Biru itu sudah oksi itu. Oksi. Kalau turbo, Pertamax turbo merah, anggur. Silakan. Mau kunyit asam, mau oksi, biru, mau merah. Ada nggak duit warna kuning? Biru atau? Makanya saya beli yang biru atau yang merah. Makanya selalu ada si biru dan si merah di sini. Ya karena kita pantaskan diri kita untuk kebeli, ya kebeli. Itu hukum tarik menarik. Maaf ya. Saya sering ketemu ya teman-teman saya. Loh, kok belinya yang gitu? Kita mampu tetapi kita tidak dimampukan oleh pikiran kita. Licik jadinya. Yang bukan haknya diambil. Sebetulnya kalau semua orang Indonesia ini jujur ya. Mohon maaf ya. Ya sudah. Yang memang perlu subsidi, beli subsidi. Yang mampu jangan beli itu. Itu haknya mereka. Saya kira cukup bensin itu. Tidak mungkin harus ditambah kok.